Tuhan siapkan hati kita untuk kita dapat ditaburi oleh kuasa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita percaya saat pagi ini kita boleh menerima sebagian rasa firman Tuhan untuk menguatkan kehidupan kita. Kita angkat satu pujian penuhi sekarang Tuhan. Jangan
sampai pada kesempatan pagi ini. Kuasa kasih-Mu terus mengalir, membawa hidup kami. Melangkah menuju kepada kebenaran firman-Mu. Engkau yang menuntun kami menjadi pelaksana misi yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, untuk kami mengasihi dan terus berbuahkan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengampuni segala salah kami, Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami, sehingga dari hari ke hari Tuhan memperbaharui kami sampai kepada titik kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Layakkan kami memahami, menerima kebenaran firman-Mu, dan terlebih Tuhan berikan kekuatan untuk kami menjadi pelaksana dari kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kuasa pengurapan Roh-Mu kiranya mengerjakan hidup kami, bekerja di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau pagi ini kita kembali bisa memuliakan Tuhan, bisa mengagungkan Tuhan dalam kasih-Nya, dalam suasana yang masih terjadi pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum dinyatakan clear, tetapi sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, maka kita masing-masing pribadi harus meningkatkan kualitas iman kita sebagaimana sudah dipublikasikan di media sosial, di siaran-siaran televisi, bahwa iman itu penting supaya imun kita berkualitas baik, sehingga kita menjadi aman. Jadi imun, aman. Dan bagaimana itu semua terjadi? Kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Kalau iman kita tidak bertumbuh, semuanya akan menjadi sia-sia. Kualitas iman kita sangat berpengaruh besar terhadap imunitas tubuh kita. Kualitas iman kita kepada Tuhan akan membangun imunitas tubuh yang luar biasa. Olehnya, di setiap saat, di setiap tempat, saudara dalam kondisi aman. Bukan berarti tidak waspada. Dalam kondisi aman karena saudara waspada. Ketika dalam perjalanan, ketika di kantor, dimanapun juga sudah tetap menjaga diri, tetap dalam kondisi aman. Untuk itu, sebagaimana kebenaran firman Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Kita kembali membaca Keluaran pasal 40. Keluaran pasal 40.
baca mulai ayat 34. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan dikatakan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya, dikatakan kemah Tuhan itu dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kemah suci itu dipenuhi hadiratnya Tuhan. Terus Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. di setiap tempat umat Tuhan berkemah, maka Tuhan ada di dalamnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Di setiap tempat di mana kemah Tuhan ada, maka di situ Tuhan juga berhadirat. Kita tidak akan berbicara secara spesifik terkait dengan kemah yang dulu dibangun oleh umat Tuhan atas perintah Tuhan lewat Musa, yang sampai sekarang benda-benda di dalam kemah suci itu masih merupakan misteri yang semuanya belum ditemukan. Benda-benda di dalam kemah suci yang dibuat oleh umat Tuhan secara spesifik, orang-orang yang punya keahlian ditunjuk Tuhan lewat Musa, tentunya bendanya ada semuanya. Tetapi melewati satu perjalanan panjang, terlebih yang namanya tabut perjanjian, sampai sekarang masih misteri di mana posisi tabut perjanjian yang asli. Kalau itu nanti diketemukan, akan menjadi satu pertanda besar di bumi bahwa Tuhan akan mengerjakan dan menyempurnakan umat pilihannya. Oleh sebab itu, saudara, di mana awan itu ada naik, maka mereka pun harus berangkat. Ketika tiang awan dan tiang api tidak bergerak, maka umat Tuhan juga tidak bergerak. Dalam pengertian mereka ada di kemah itu. Kalau kita memahami persoalan ini, betapa Tuhan itu sangat memperhatikan umatnya. Kalau Tuhan menyatakan bahwa Dia sebagai imam besar agung, Dia sendiri yang melayani kemah sucinya. Di mana kemahnya ada, di situ Dia ada. Sebab itu ketika kita memposisikan diri sebagai kemah suci, kita dipilih Tuhan menjadi kemah sucinya, maka kita harus siap membangun kemah suci. Hidup kita dibangun menjadi kemahnya Tuhan, menjadi tabernakelnya. Tentunya melalui sebuah proses, melewati proses yang tidak singkat. Sebab itu kalau terkait dengan kemah suci, terkait dengan tabernakel, terkait dengan bait suci, semua sudah paham, semua tahu bahwa hidup kita inilah bait sucinya. Kita ini kemah kediamannya.
Nah, terus bagaimana aktivitas bait suci itu? Jadi tabernakel ini akan aktif dengan segala aktivitasnya, baru dipandang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti bagaimana mengaktifkan, membangun kemah suci itu. Minggu-minggu yang lalu saya tekankan bagaimana kita berpikir untuk terbentuknya, terbangunnya gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Sulit mungkin dipikir. Mikir aja sulit, apalagi menjadi pelaksana. Bangunan yang besar yang namanya tabernakel, bangunan yang mega besar yang namanya tubuh Kristus sedang membeli Tuhan, sulit dipikir manusia, tidak akan masuk ke sana, tidak akan tembus manusia berpikir ke arah sana. Tetapi kalau kita memahami kehendaknya Tuhan, maka kita masing-masing pribadi akan paham, akan mengerti bahwa bangunan yang besar itu tidak terlepas dari bagian-bagian yang kecil, bahkan terkecil. Amin. Bangunan yang besar, yang megah itu tidak terlepas dari material-material yang kecil, bahkan sangat kecil, tetapi terlibat di dalamnya. Yang perlu kita pikir sekarang, apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi bagian kita, itu yang harus kita kerjakan. Baru kita paham, oh, membangun tubuh Kristus itu seperti ini. Kadang orang menjadi bingung ketika berbicara tubuh Kristus, ketika bicara kesatuan, apalagi kesatuan yang sifatnya mengglobal. Terlalu sulit orang menjangkau ke sana. Tetapi kita harus berpikir praktis, bukan simpel, tetapi praktis. Yang kita pahami, yang kita mengerti, dan kita kerjakan. Saudara jangan berpikir terlalu berat untuk sesuatu yang tidak bisa saudara kerjakan. Amin. Amin. Sesuatu yang tidak bisa saudara kerjakan, itu sudah bagiannya orang lain. Lebih-lebih yang sangat tidak mungkin kita kerjakan, itu sudah menjadi bagiannya Tuhan. Amin. Kita sekarang berpikir bagaimana, apa, kapan kita mengerjakan. Jika kita tidak sibuk dengan apa yang namanya angan-angan, hanya di angan-angan, tetapi kita harus secepatnya bertindak. Apa yang harus kita kerjakan? Apa tugasku? Apa bagianku? Jangan buang-buang energi, jangan buang-buang waktu. Kita ini tidak lama hidup di bumi. Dunianya sudah semakin penuh dengan gejolak. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka informasi dari berbagai kota, berbagai provinsi, berbagai pulau, berbagai suku, bahasa, dan bangsa di muka bumi begitu cepat. Sebab itu menyikapi perkembangan zaman, sehingga informasi begitu cepat saudara terima, saudara baca, saudara lihat. Kalau saudara tidak bisa menjaga kualitas iman saudara, maka Tuhan katakan sulit mendapati iman di bumi. Ketika dia datang, tidak mendapatkan iman di bumi. Karena manusia cenderung gampang terpukau, gampang terseret oleh arus negatif yang muncul dari dunia ini. Coba kita baca sekarang. Ketika kemah itu dipenuhi kemuliaan Tuhan,
Ketika kemah suci itu harus penuh dengan aktivitas, maka kita harus paham, kita harus mengerti apa yang harus kita kerjakan. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi Rasul Paulus dikatakan dalam kondisi sengsara, dalam kondisi dipenjarakan karena Injil Kristus, dia masih berpikir bagaimana membangun hidup, yaitu hidupnya jemaat. Dalam kondisi terhimpit, tersesatkan, Rasul Paulus masih berjuang memberikan nasihat, memberikan support kepada jemaat, supaya jemaat memahami bahwa hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam kebersamaan dengan landasan pengajaran firman Tuhan, itu merupakan bagian yang harus kita kerjakan. Dikatakan berpadanan dengan panggilan itu, berpadanan, hidup dengan cara yang layak, sebagaimana seharusnya, hidup yang diperkenan, hidup yang pantas, sebagaimana orang-orang percaya. Jadi membangun bait Allah, membangun kemah suci, atau ketika kita menangkap, ketika kita menerima hadirnya Tuhan di tengah-tengah hidup kita, maka kita harus hidup berpadanan dengan kebenaran firman itu, hidup sesuai dengan hukum kebenaran firman itu, sehingga hidup kita diperkenan, pantas. Bagaimana pantasnya hidup manusia. Yang tidak pantas jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala saling membantu. Dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi membangun kemah suci, membangun hidup kita dari tahapan-tahapan yang kelihatannya sulit. Orang berpikir gimana sih? Makanya saya ajak saudara berpikir jangan jauh-jauh. Menerapkan kerendahan hati, menerapkan kelembutan hati, menerapkan kesabaran, itu di lingkungan kita dulu. Orang yang pertama kali akan melihat, merasakan bahwa saudara sebagai ayah, ayah yang rendah hati, ayah yang lemah lembut, ayah yang sabar, itu yang tahu pertama kali siapa? Masa tonggomu. Itu semua dibangun dari dalam. Ketika pribadimu
kekuatan dari dalam yang mengubah hidupmu untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Sehingga orang yang rendah hati itu akan dibawa kepada kelemah lembutan dan sabar. Jadi masing-masing harus memahami persoalan ini. Perlu enggak ini? Perlu enggak seorang ayah punya kelembutan hati itu? Punya kerendahan hati? Kamu kan kepala itu di atas. Iya, cuma ngerti. Kepala itu di atas. Ono kepala sing ning ngisor. Ono. Jambu mente jadi. Sekalipun jambu mente ikut tetap nang dhuwur. Bener apa enggak? Bener enggak? Kecuali ceblok. Kembali kepada ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Dikatakan ini selalu. Kata selalu ini menekankan terus continue. Lemah lembut dan sabar. Rendah hati ini bisa ditempatkan di mana saja. Orang kalau memiliki suatu kerendahan hati dalam kondisi apapun juga bisa menerima. Punya kerendahan hati untuk mengerti, untuk mengakui salah, bahkan menanggung kesalahan orang pun. Orang yang punya kerendahan hati itu siap. Karena di dalamnya ada firman, di dalamnya ada Roh Kudus. Jadi manusia itu punya sifat jelek. Kalau dibuat berhasil terus, usaha bisnis itu keuntungannya terus menerus, bahkan semakin bertambah begitu. Manusia itu punya sifat jelek. Apa itu? Apa? Kerendahan hatinya jadi luntur. Orang kalau tidak punya kerendahan hati, jadi apa? Jadi sombong, jadi congkak, merasa paling bisa. Lama-kelamaan merasa bahwa semua yang ada itu karenanya, bukan karena Tuhan. Itu sudah pemberhalaan. Kerendahan hati itu perlu. Baik yang sedang pranikah, perlu dah kerendahan hati. Lagi pranikah, itu mau nikah, perlu dah kerendahan hati. Sangat perlu. Orang mau nikah itu persiapannya juga rumit, ya kan? Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini, tidak bisa saudara berangan-angan mengadakan suatu pesta yang sekalipun punya uang, ya, mengadakan pesta yang luar biasa begitu, mengundang banyak orang, tidak bisa. Andai kata mengundang banyak orang, mungkin 100 orang, 200 orang, ya sudah, mau tanggal 1 yang diundang 20 orang. Makanya jauh. Ramai gerombol-gerombol itu di tempat umum kan tidak boleh. Untuk menjaga situasi tetap kondusif. Ada yang begitu. Nanti tanggal 2 diundang 20 orang. Pagi
jam sekian 5 orang, jam sekian sampai ada yang dijadwal begitu. Saking hati-hatinya, tidak apa silakan, baik juga. Bukan terus diundang satu-satu, tanggal satu orang atau 2 orang, ya kesuwen. Penting kerendahan hati. Mau menentukan kapan tanggal berapa, ini kalau tidak punya kerendahan hati jadi masalah kan. Tempatnya di mana, ini kalau masing-masing tidak punya kerendahan hati, ini jadi masalah. Jadi tidak enak hati. Nanti mau pakai pakaian hijau, abang, opo kuning, ini masing-masing perlu kerendahan hati. Semua harus berjalan dalam situasi yang damai. Semua harus berjalan dalam situasi yang penuh kemuliaan hadirat Tuhan. Apalagi nikah harus senang, sukacita. Amin. Mosok nanti ini pelaminan di fotonya medeni kabeh bedadut karena apa? Kecewa, sepatunya apa ini kurang pas kan, tidak enak. Mau beli waktu ya sudah mepet, padahal sudah dipesan seperti itu. Kalau beli nanti tidak sesuai lagi, jadi tidak damai lagi. Pentingnya masing-masing pribadi punya kerendahan hati. Ya sudah ma, ya sudah pa, ya sudah nak, ya sudah mama, aku salah. Kalau saya katakan ke anak-anak itu kadang memang belajar itu mahal biayanya, iya kan? Tapi kudu pinter. Wis mahal biayane, sing diajari tetep belum lagi sih, kadang bikin kemeng ngono iku. Ya kan? Bikin tensi mau naik kan begitu. Pendidikan memang mahal. Mahal tak apa-apa sing diajari sing di sekolah niku pinter. Logikanya kayak gitu kan. Itu logika. Tapi sing diajari kadang-kadang jengkel. Orang tua sudah korban habis-habisan, tidak hanya rendah hati. Oh, saya itu tidak cuma rendah hati, rendah diri barang. Campur baur di situ. Oh, apa saja korbankan demi anak, demi masa depannya. Mungkin saudara sedemikian rupa saking mengasihi keluarga, bagus. Tetapi jangan kecewa ketika pengorbanan yang saudara kerjakan, yang saudara buang, ibaratnya begitu. Kadangkala seizin Tuhan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rancangan. Jangan menjadi kecewa. Sebab kita sedang dididik punya kelembutan hati dan kesabaran. Siapa tahu nanti sabar dulu, siapa tahu tahun ini belum, siapa tahu tahun depan. Atau depan juga belum. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tetap memiliki sebuah penyerahan dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tidak usah jauh-jauh. Kalau itu terbiasa di tengah-tengah keluarga, anak terbiasa bantu orang tua. Nanti di dalam momen-momen tertentu, acara-acara tertentu, anak-anak kita juga sudah terbiasa karena terlatih di rumah masing-masing. Ya kan? Tahu yang lemah itu dibantu. Jangan merasa tidak dipercaya ketika yang lain membantu ini, membantu itu, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Kadang-kadang ada yang sensitif. Ya aku sakit percaya meneng. Hidup dengan orang banyak itu ngurusi perasaannya wong akeh juga kan, ngurusi pikirannya wong akeh. Saudara juga begitu, di rumah ada 4 orang,
3 jiwa, 4 jiwa, 5 jiwa. Saudara, apalagi seorang suami, seorang papa, seorang eyang, pikiran saudara terus bergerak dalam suasana damai, mengamati. Ini ada apa? Kok kelihatannya kok tidak seperti biasa? Kok ada sesuatu yang janggal? Jangan berlama-lama mendiamkan persoalan itu mengerang di dalam hati anggota keluarga saudara. Ciptakan di tengah-tengah keluarga itu bahwa di situ ada tiang awan dan tiang api. Tuhan berhadirat di dalam kemahmu. Amin. Kalau Tuhan berkemah di dalam hidupmu, Tuhan bertabernakel di dalam hidupmu, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Anak mulai ngerti bagaimana orang tua jadi repot, orang tua banyak kerjaan, anak dikader. Sudah harus pintar mengkader anak-anak, sebab mereka adalah generasi saudara yang akan membawa estafet kemuliaan Tuhan kepada generasi dan generasi seterusnya. Apa bekalnya? Bekalnya adalah firman Tuhan. Kalau saudara membekali pribadi lepas pribadi, keluarga, anggota keluarga, anak-anak dengan kebenaran firman Tuhan, maka dengan kebenaran firman Tuhan itu akan membawa setiap pribadi saudara, dimanapun saudara ada, sudah dipelihara Tuhan. Amin. Bahasa bebasnya itu, di mana saja saudara ada, saudara hidup terlindung di dalam suasana tiang awan dan tiang api, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusaha memelihara kesatuan roh dalam suasana yang damai, suasana yang sejahtera. Jadi menciptakan suasana damai sejahtera oleh karena kekuatan roh, kesatuan roh. Jadi jangan karena hal yang sepele-sepele akhirnya jadi tidak sejahtera. Persoalan yang yang hina, bukan hina maksudnya fana. Fana itu yang duniawi, nanti menjadi tidak damai. Kan sering itu lupa. Kadang kalau sudah kumpul, nanti debat, diskusi, saling mempertahankan kebenarannya sendiri, sehingga tidak menciptakan suasana yang damai, tidak menciptakan suasana yang tenang. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang fana, menyangkut persoalan duniawi, itu jangan dijadikan alasan untuk menjadikan hati saudara tidak damai. Kita dibodohi kalau begitu. Jika dikatakan satu tubuh, satu roh, bagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan? Satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang ada di atas semua, oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, masing-masing pribadi itu mendapatkan kemurahan dari Tuhan.
mendapatkan roh kasih karunia sesuai ukuran Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, yang membawa tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi kanak-kanak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semuanya baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi masing-masing mengalami suatu pertumbuhan ke arah Tuhan sebagai kepala gereja. Tentu ketika kita memahami persoalan demi persoalan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, memang tidak mudah mewujudkan kesatuan. Orang hidup di dalam roh, mengaku dipenuhi roh, mengatakan bahwa dirinya dipenuhi roh, dipenuhi firman, tetapi tidak cukup, tidak berhenti pada wacana, pada perkataan. Semua harus diwujudkan. Wujud keadilan Tuhan itu nyata. Ya, sebab itu sebagai pelaksana dari kehendaknya Tuhan, kita harus mengerti, kita harus paham bahwa masing-masing pribadi itu mendapatkan kasih karunia untuk bertumbuh. Jika kalau kita memahami persoalan itu, bahwa kita masing-masing pribadi mendapatkan anugerah, mendapatkan kemurahan dari Tuhan untuk bertumbuh. Jika jangan terlalu mudah menyampaikan, mengatakan bahwa iya, dia berhasil dalam bisnis, dalam usaha karena punya modal gede. Bagus juga kalau itu bagiannya. Tetapi kita harus memiliki pola pikir yang alkitabiah, bahwa ada saatnya Tuhan menunjukkan keadilannya. Dalam perumpamaan, Tuhan mempercayakan satu mina kepada masing-masing pribadi. Ada yang dipercaya satu mina, dikerjakan jadi 10. Ada yang dipercaya satu mina lagi, dikerjakan jadi 5. Ada yang dipercaya satu mina, disimpan dalam sapu tangan dan tidak berubah, tetap satu mina. Lewat perumpamaan itu Tuhan mau mendidik bagaimana cara pandang manusia terkait dengan keadilan Tuhan. Seringkali manusia menuntut keadilan dari Tuhan. Seringkali manusia cenderung mengadili yang lain, menghakimi yang lain tanpa dasar kasih. Sehingga ketika dirinya
hidupnya gagal mengasihi, gagal hidup dalam kelembutan hati, gagal hidup dalam kesabaran, gagal hidup di dalam kelemah lembutan, akhirnya menyalahkan orang lain. Apalagi gagal dalam berbisnis, dalam pekerjaan, akhirnya menyalahkan orang lain. Padahal Tuhan memberikan potensi kepada masing-masing pribadi. Berapa? 1 mina. Kalau tentang perumpamaan, Tuhan mempercayakan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Orang mungkin bisa berkata, oh iya dia berhasil karena dipercaya 5 talenta. Sementara aku hanya 2, aku hanya 1. Kalau aku hanya dipercaya 1, dari mana aku bisa berangkat dan berhasil? Tuhan punya cara memahamkan manusia yang seringkali mau menghindar dari kegagalannya. Saudara, mengembangkan kasih karunia, kreativitas roh yang ada pada saudara masing-masing pribadi, itu akan terbukti nyata mulai dari lingkaran kecil. Saya tidak bisa berkata banyak kepada banyak orang ketika lingkungan kecil saya tidak pernah merasakan. Saudara tidak bisa berkata banyak tentang kasih, tentang kesabaran, tentang kelembutan hati, tentang kerendahan hati kepada banyak orang, kalau lingkungan saudara sendiri tidak merasakan itu. Saudara tidak bisa bicara kuasa ketika saudara sendiri tidak pernah merasakan kuasa. Saudara tidak akan bicara tentang terang ketika saudara sendiri tidak diterangi kasih Tuhan dan tidak merasakan terang itu. Aliran air kehidupan yang saudara terima, yang saudara tangkap, itu akan menciptakan mata air di dalam diri saudara, sehingga nanti kita cakap membangun kesatuan. Jadi tidak usah jauh-jauh. Kalau bicara membangun kesatuan tubuh Kristus, terlalu pusing saudara pikir itu. Ya memang kesana Tuhan kehendaki begitu. Antar denominasi bisa rukun, antar pejabat bisa rukun, antar denominasi, antar sinode, antar semua bisa rukun dan sebagainya. Kalau di dalam ucap kata gampang. Tetapi kita harus memahami secara detail bahwa terbangunnya suatu bangunan yang kokoh, yang megah, kita harus menemukan di mana posisi kita, di mana posisi saudara. Kita bagian terkecil dalam bangunan yang besar dan megah itu tidak masalah. Tapi jadilah bagian dalam bangunan yang megah itu. Amin. Kalau saudara menjadi bagian dari bangunan yang megah itu, maka hidupmu sedang dituntun tiang awan dan tiang api. Tetapi kalau saudara tidak ngerti memposisikan diri dan tidak sadar, oh posisiku memang di sini, aku harus kerjakan ini dengan setia. Tidak usah iri dengan yang lain. Amin. Amin. Tidak usah iri. Sudah tidak bisa.
Sebab masing-masing punya ukuran Kristus. Sudah nanti malah tidak damai ketika dipenuhi dengan gejolak iri hati. Aliran yang keluar nanti bukan aliran kasih, tetapi aliran kebencian, aliran mencari-cari soal. Akhirnya, oh iya dia begini, oh, memang begini begitu dan lain sebagainya. Mesti dicari negatif-negatifnya. Tetapi ketika saudara mengerjakan sebagaimana Tuhan menempatkan saudara di posisi sebelah mana, apa yang harus saudara kerjakan dengan setia. Memang posisimu di situ. Saudara tidak bisa memaksakan diri. Saya memaksakan diri jadi pengusaha, tidak bisa, tidak boleh. Nanti saya melanggar perjanjian abadi. Semua sudah ada bagiannya masing-masing. Sebab itu ketika kita mengerti bahwa seluruh bagian-bagian tubuh Kristus itu bertumbuh ke arah Tuhan Yesus sebagai kepala, maka sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jika tiang awan, tiang api itu menuntun kita dalam kita mengalami suatu pertumbuhan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kalau kita ini terdidik menyatu dengan firman, menyatu dengan pengurapan roh itu, maka kita hadapi dengan rendah hati, hadapi dengan lemah lembut, hadapi dengan kesabaran. Kalau kita terdidik dengan mental seperti itu, nanti mengatasi persoalan tidak gerusa-gerusu. Ngatasi persoalan, saudara akan bertindak dengan bijak, bukan dengan emosi. Saudara ngaku penuh Roh Kudus, saudara ngaku pernah ketemu Tuhan, dapat petunjuk ini, petunjuk itu. Tapi kalau saudara seringkali gegabah mengatasi persoalan, tonjolkan emosimu, jangan bicara bahwa aku dipenuhi Roh. Tidak bisa seperti itu. Merasa punya karunia ini, merasa. Tapi kelembutan hatimu, kerendahan hatimu, kesabaranmu tidak teruji. Ngadepi masalah jadi cengeng, malah seperti orang yang tidak ngerti kebenaran. Ngadepi masalah, saudara, sebagai orang tua tentunya tahu menyelidiki hal seperti itu. Kita prihatin ketika saudara bergumul, berjuang, bergumul, bagaimana lihat anak-anak. Ketika anak-anak melihat menghadapi persoalan demi persoalan, bagaimana sikapnya, sikap hatinya, perkataannya, tindakannya. Kalau sudah tidak memantau dan sudah tidak mengarahkan, kasihan. Kalau saya ini mau diam dan diam, saya nyaman.